Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika, kelas 9G absen 16, akan menceritakan tentang cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pada suatu waktu, hiduplah seorang anak yang rajin belajar. Mogu namanya, usianya 7 tahun. Sehari-hari ia berladang, juga mencari kayu bakar di hutan. Hidupnya sebatang kara. Mogu amat rajin membaca, semua buku habis dilahapnya. Ia rindu akan pengetahuan. Suatu hari, ia tersesat di hutan. Hari sudah gelap. Akhirnya Mogu memutuskan untuk bermalam di sebuah hutan. Ia bersandar di pohon dan tertidur. Dalam tidurnya, samar-samar Mogu mendengar suara memanggilnya. Mula-mula, ia berpikir itu hanya mimpi. Namun, di saat ia terbangun, suara itu masih memanggilnya. Anak muda, bangunlah. Siapakah engkau? Mengapa kau ada di sini? Mogu sangat bingung dari mana suara itu berasal. Lalu ia mencoba melihat ke sekeliling. Aku di sini, aku pohon yang kau sandari, ujar suara itu lagi. Sehingga seketika Mogu menengok. Alangkah terkejutnya ia, pohon yang disandarinya ternyata memiliki wajah di batangnya. Jangan takut, aku bukan makhluk jahat. Aku Tule, pohon pengetahuan. Nah, perkenalkan dirimu, ujar pohon itu lagi lemah lembut. Aku Mogu mencari kayu bakar. Aku tersesat, jadi terpaksa bermalam di sini, jawab Mogu takut-takut. Nah, apakah kamu tertarik pada ilmu pengetahuan? Apa kamu bisa menyebutkan kegunaannya bagimu? Tanya pohon itu. Oh iya, aku sangat tertarik pada ilmu pengetahuan. Aku jadi tahu banyak hal yang aku tak mudah bodohi, dan pengetahuanku kelak akan sangat berguna bagi siapa saja. Sayangnya, sumber pengetahuan di desaku sangat sedikit. Sedangkan kalau harus ke kota akan memerlukan biaya yang besar. Aku ingin sekali menambah ilmuku, tapi tak tahu bagaimana caranya. Dengarlah nak, aku adalah pohon pengetahuan. Banyak sekali orang mencariku, tapi tak berhasil menemukan. Hanya orang yang berjiwa bersih dan haus akan pengetahuan yang dapat menemukanku. Kau telah lolos dari persyaratan. Aku akan mengajarimu berbagai pengetahuan. Bersediakah kamu? Tanya si pohon lagi. Mendengar hal itu, Mogu sangat senang, girang. Sejak hari itu, Mogu belajar pada pohon pengetahuan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mogu tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Pengetahuannya amat luas. Suatu hari pohon itu berkata, Mogu, kini pergilah mengembara. Carilah pengalaman yang banyak. Gunakanlah pengetahuan yang kamu miliki untuk membantumu. Jika kamu kesulitan, kau boleh datang kepadaku. Mogu pun mengembara ke desa. Ia memakai pengetahuannya untuk membantu orang-orang memperbaiki irigasi, mengajar anak-anak membaca. Akhirnya Mogu tiba di ibu kota. Di sana ia mengikuti ujian negara. Mogu berhasil lulus dengan peringkat terbaik sepanjang abad. Raja sangat kagum akan kepintaran Mogu. Namun ada pejabat lama yang iri terhadapnya. Pejabat muda ini tidak senang Mogu mendapat perhatian lebih dari raja. Makanya mencari siasat supaya Mogu tampak bodoh di hadapan raja. Tuan Mogu, hari ini hamba ingin mengajukan pertanyaan. Anda harus dapat menjawabnya sehingga juga di hadapan Baginda, kata pejabat muda. Silakan Tuan muda, saya akan mendengarkan, jawab Mogu. Berapakah ukuran tinggi tubuhku? Tanyanya. Kalau hamba tak salah, tinggi badan Anda sama panjang dengan ujung jari Anda sampai ujung jari Anda yang kanan bila dilentangkan, jawab Mogu tersenyum. Pejabat muda dan raja tidak percaya. Mereka menyuruh
Sesuruh mengukurnya. Ternyata jawaban Mogu benar. Raja kagum dibuatnya. Pejabat Mondu sangat kesal, namun dia belum menyerah. Tuan Mogu buatlah api dan menggunakan pemantik api. Dengan tenang Mogu mengeluarkan kaca cembrung, lalu mengumpulkan setumpuk daun kering. Ia membuat api menggunakan kaca yang dipantul-pantul ke sinar matahari. Tak lama kemudian daun kering itu pun terbakar. Api raja semakin kagum, sementara Tuan Munda semakin kesal. Luar biasa, baiklah, aku punya satu pertanyaan untukmu. Kamu pernah mendengar tentang pohon pengetahuan? Jika pengetahuanmu luas, kau pasti tahu di mana letak pohon itu. Bawalah aku ke sana, ujar raja. Mogu ragu setelah berpikir sejenak. Hamba tahu Baginda, tapi tidak boleh sembarang orang menemuinya. Sebenarnya pohon itu adalah guru hamba. Hamba bersedia mengantarkan Baginda, tapi dia pergi berdua saja dengan berpakaian rakyat biasa. Setelah bertemu dengannya, berjanjilah Baginda takkan memberitahukannya pada siapapun. Ujar Mogu serius. Raja menyanggupi setelah menempuh perjalanan jauh. Sampai mereka di tujuan. Salam Baginda, ada keperluan apa hingga Baginda datang menemui hamba? Sapa pohon dengan tenang. Aku ingin menjadi muridmu jika aku ingin jadi raja yang paling bijaksana, kata raja kepada pohon pengetahuan. Anda sudah cukup bijaksana dengan suara hati rakyat. Pahamilah perasaan mereka. Lakukan yang terbaik untuk rakyat Anda. Selebihnya, waktuku sudah hampir habis. Sayang sekali pertemuan kita begitu singkat, ujar pohon pengetahuan setelah tahu ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba Mogu menyeruak bersama sejumlah pasukan. Kau harus ajarkan aku, teriaknya pada pohon pengetahuan. Tidak bisa, kau tak punya hati yang bersih. Jawab pohon itu untuk membuat Monda marah. Dia memerintahkan pasukannya untuk membakar pohon pengetahuan. Raja dan Mogu berusaha untuk menghalanginya, namun mereka kewalahan karena Mondu membawa pasukannya. Walau berhasil menghancurkan pohon pengetahuan, Monda dan pengikutnya tak luput dari hukuman. Mereka tiba-tiba tewas tersambar petir. Sebelum meninggal, pohon pengetahuan memberikan Mogu sebuah buku. Dengan buku itu, Mogu semakin bijaksana bertahun-tahun. Kemudian raja mengangkat Mogu menjadi seorang raja baru. Terima kasih.